datang next, kemudian ya, dan hasil panen semua gembira dan semua tertawa dan semua tersenyum gitu ya, tidak ada yang merengut gitu ya. Oh, teruskan next ya. Nah, menarik ini kan kemarin 2 minggu yang lalu saya ke Pegunungan Bromo, di Pegunungan Tengger di Bromo, di situ next gitu ya. Mereka hidup, mungkin ada yang sudah pernah ke sana ya. Yang menarik adalah ketika saya diskusi dengan kepala adat di sana, mereka itu begini, maaf, kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Shalom, atau Salam Sejahtera. Mereka tidak mengatakan itu. Untuk awal pertemuan mereka mengatakan Hong Ulun Basuki Langgeng. Artinya menapa itu ya? Yang benar bahasa Jawa Sanskerta. Hong Ulun Basuki Langgeng. Pulau Penjenengan Selamat Kabeh. Ya. Pulau Penjenengan Selamat Kabeh. Jadi ketika saya di sana, ketua adat itu mengatakan Hong Ulun Basuki Langgeng. Anda harus menjawab Hong Ulun Langgeng Basuki. Artinya apa? Jadi kalian mengatakan Hong Ulun Basuki Langgeng, panjenengan menjawab Hong Ulun Langgeng Basuki. Ulun itu saya. Saya di bawah Yang Maha Kuasa. Selamat pulau, selamat penjenengan, selamat semuanya. Luar biasa ini. Wah, ini saya sangat kagum dengan saudara kita dari suku Tengger gitu yang di atas gunung begitu, tapi harmoni. Mereka tidak membedakan dari asal, tidak membedakan dari budaya yang berbeda-beda, agama, tetapi mereka menjadi satu gitu. Dari bahasa Jawa Sanskerta nih Pak. Waktu itu saya juga nggak tahu artinya apa itu. Yang saya tahu ulun itu kami kita. Gusti Allah gitu, luar biasa itu saya. Lalu ketika saya tanya ke sana, wah ini banyak investor-investor masuk di Pegunungan Tengger. Bukan ternyata itu. Jadi mereka tidak bisa orang luar beli tanah di situ. Kalau mau beli tanah di situ risikonya harus menikahi orang sana. Gitu. Kan orang sana gitu ya, harus menikah dengan orang sana. Sehingga di sana itu tanahnya ya milik mereka semua. Saya ini investor ternyata bukan itu. Ini adalah local wisdom di mana kalau masuk di daerah itu harus ikut aturan-aturan sana, dan mereka kebanyakan hidup di dalam bidang pertanian, luas lahannya lumayan 1,5 hektar lebih dan sebagainya, sehingga mereka berkecukupan. Dan sekarang mereka mengembangkan wisata. Ini Pak Yoto ini yang wisata dulu, ini kita kembangkan gitu. Oke, ini menarik Kampung Tengger. Kemudian kita next, ini Samin ini, Bapak Ibu mungkin sudah pernah ke Samin ini ya. Waktu itu kita punya interpretasi orang Samin kurang ngeyelan, orang seringnya beruntak. Jadi kita lihat Pak Samin itu ya, Samin Surosentiko. The Surostikap are following our. Jadi Pak Samin itu tahun 1859 itu berontak pada Belanda, tapi berontaknya tidak dengan perang. Berontaknya apa? Tidak mau bayar pajak. Tidak mau bayar pajak karena merasa bahwa ini tanah saya, kenapa Belanda yang ada di sini saya harus bayar pajak? Dia tidak mau bayar pajak. Lalu dia lari ke daerah pantai utara Jawa begitu. Jadi kalau sekarang ada teks amnesti, bukan berarti itu Samin. Bukan berarti Samin itu. Jangan-jangan kita, wah saya ikut Samin kok supaya sudah tidak bayar pajak gitu ya, nggak bener ini ya. Tapi dia punya lokal musik luar biasa. Ini yang tokoh muda Samin, saya diskusi dengan mereka, namanya Gun Retno. Selalu dia berontak karena di daerah Pati itu mau didirikan semen, pabrik semen. Dan dia sangat tidak suka karena bumi dan tanah ini adalah rebu pertiwi dan itu kehidupan mereka. Orang Samin hanya mau bekerja sebagai petani. Kenapa hanya petani? Gimana jadi pedagang? Wah, jadi pedagang itu kenapa menipu? Lah, saya beli 1 juta dijual 1,5 juta. 500,500 juta itu bukan hak saya, nggak beli. Jadi mereka tidak ada yang mau jadi pedagang itu. Semua adalah petani. Luar biasa. Lalu kalau Bapak ini kan punya kerbo dan sebagainya, lalu kalau menjualnya gimana? Kan itu begini. Tidak Pak, kami tidak akan bergaining. Apa yang terjadi di sini? Harga sapi, harga kerbau, berapa harganya? Dah sesuai dengan harga pasar. Saya tidak mengambil lebih, saya tidak mengambil kurang. Jadi mereka itu hanya mau hidup di bidang pertanian. Lalu saya katakan, bagaimana kalau nanti pertanian itu makin lemah, makin surut di Jogja itu ada 250 hektar dari pertanian
beralih menjadi pemukiman ya. Nah, betul-betul Pak, waktu itu saya pertama ya, waktu saya pernah jadi staf ahli Pak Gubernur, rapat dengan Pak Gubernur. Jogja itu 250 hektar hilang per tahun. 250 hektar, banyak itu. Di sana tidak mungkin. Lalu gimana? Mereka tidak khawatir. Enggak apa-apa. Lalu gimana kalau gagal? Tidak apa-apa. Kalau sehari makan sekali disyukuri. Sehari makan 2 kali disyukuri. Sehari makan 3 kali ya disyukuri. Saya pikir wah orang Samin tidak ada yang stres, tidak ada yang stroke dan sebagainya. Mereka luar biasa ini. Yang menarik adalah next lagi. Mereka KTP ini. Dia kalau ditanya agamanya apa gitu. Terserah ditulis apa gitu. Saya bilang banyak orang ke gereja, ke masjid pengen ke surga. Dia bilang malah tanya sama saya, Bapak, surga ki neng endi to? Bahasanya bahasa Jawa apa mulu. Surga ki neng endi to? Dia jawab sendiri. Surga ki neng kene. Neng atine dhewe-dhewe. Atiku ayem, tentrem, damai sejahtera ki surgaku. Benar juga ya. Orang Samin begitu. Dia menanya surga itu enggak ada, surga itu di tempat hati kita. Maka orang Samin mengenai agama terserah sama petugasnya itu yang sudah tertutup. Ditulis Islam boleh, Kristen boleh, Katolik boleh, Buddha boleh. Syukur kalau nggak usah ditulis. Dia begitu. Tapi ada yang mengatakan, oke, agama Adam, saya tidak tahu ini yang apa. Dia mengatakan ada beberapa yang mengatakan agamanya agama Adam, mungkin yang dari teologi. Ini anunya apa ini yang agama Adam ini apa teologisnya bagaimana. Yang menarik adalah next. Nah, tidak mau sekolah formal. Kenapa? Orang Samin itu prinsip hidupnya adalah lugu, ora entuk srei, drengki, medit, medidil. Menapa niku Pak artinya? Pelit, medidil, ora entuk srei, drengki, tidak boleh benci, tidak boleh dengki. Orang Samin begitu. Nah, ketika saya tanya, kenapa anaknya tidak disekolahkan begitu? Dia jawab, anak saya juga sekolah, tapi sekolah mondokan. Artinya sekolah itu mereka kumpul anak-anak, kemudian yang mengajari adalah orang tua mereka, bukan guru resmi, bukan sekolah resmi. Tujuannya wong sikep nyekel anak-anak ning mondokane gawe orang gayuh derajat pangkat. Ning gegayuh mung becike kelakuan benerno ucapan. Sekolah itu tujuannya adalah membetulkan kelakuan yang tidak betul menjadi betul, bahwa perkataan sama dengan perbuatan. Luar biasa ini orang Samin. Lalu kanggo nyukupi kebutuhan saben dina cukup tani, cukup. Sebagai petani cukup, ora kurang. Tujuan orang kepengin pinter, sing pengen tujuane urip ora kepengin pinter, sing penting ngerti nek pinter iki mengko mundak gawe minteri utawa kanggo ngakali. Ini jangan-jangan orang Samin nyindir kita ya. Pinter utawa menyatu ngakali minteri gitu. Jangan, luar biasa orang Samin. Inilah local wisdom beberapa yang apa? Saya lalu filosofi banyak nih, filosofi yang bagus orang Samin ini. Tapi memang agak sulit kita kalau datang ke sana, kita bahasa Jawa mereka dan kita kadang-kadang tidak sama gitu ya. Ketika saya tanya, Pak, umuripun pinten? Umure siji dirusak lawase. Umure siji dirusak lawase. Ternyata yang dikatakan umur itu adalah nyawa. Umur nyawa. Lalu kalau ditanya umurnya berapa, mereka nggak tahu. Tersuruh tulisan di sakarapmu gitu. Kami penelitian susah itu di Samin begitu itu. Tapi menarik dari lokal. Jadi di Samin itu nggak ada pencuri, tidak ada. Ketika ada orang uang hilang pasti akan kembali. Dia tidak mau mengambil milik orang lain. Inilah orang-orang yang curang. Mungkin nenek moyang kita dulu gitu ya. Karena itu katanya zaman dari Jawa lalu tidak mau berontak, lalu melari pinggir ke daerah pantai utara Jawa, di daerah Pati, Blora dan Pati, Blora dan sekitarnya sana ada orang Samin. Oke, kemudian sekarang ini batik ini. Saya kira ini sekilas tadi yang saya sampaikan bagaimana batik itu mengandung filosofi, nilai-nilai. Kalau tadi nilai-nilai budaya, ini nilai-nilai filosofi, maka batik itu ada
batik Sido Mukti, Sido Makmur, Sido Luhur, Sido Asih, itu kan mengandung filosofi tujuan harapan. Bagaimana nanti dengan penggunaan batik itu, saya nggak tahu nih batik saya ini Sido apa ora Sido apa. Ya. Punya banyak harapan dan filosofi itu saya kira yang nanti saya pikir Mbak Ani nanti kita semua mengembangkan tidak hanya si batiknya saja tapi local vision, harmoni itu yang kita kembangkan karena dengan harmoni apakah itu batik, apakah itu nilai-nilai, apakah itu lembaga maka menyebabkan radikalisme itu akan hilang dan menyusut lama-lama dengan harmoni yang kita ciptakan. Terima kasih, kami kembalikan pada Pak